Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Healing Insight, baik yang berada di tempat ibadah, di lantai 2, di lantai 1, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Bersama dengan kami, mari kita mau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Sungguh kami tahu kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan hingga saat ini membawa kami untuk belajar mengucap syukur kepada Engkau, membawa kami untuk belajar menyembah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, berikan kami kerinduan untuk bisa menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan, tolong sepanjang ibadah kami ini, Tuhan, tolong kami para pelayan Tuhan yang melayani Engkau sore malam hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami tabiskan ibadah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mau datang menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di ruangan ini, di lantai 1, bahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami mau datang menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut,
Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat
Dialah Allah kita yang maha tinggi. Dialah Allah kita yang maha suci. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus. Dialah Yesus, Raja Damai, Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus. Dialah Yesus.
anugerah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami bangga, kami bersyukur bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu memasuki minggu-minggu terakhir pada bulan Juli ini. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Pujian, sembah, dan syukur kami sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Berkenan hati Tuhan menerima semua itu sebagai persembahan hidup kami, sebagai persembahan yang memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, dan malam ini sebelum kami bersyafaat, kami bawa hidup kami untuk diperiksa, diperbaiki, ditolong oleh Tuhan lewat firman-Mu. Tambahkan iman kami untuk mengerti firman-Mu, tambahkan kekuatan baru untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Malam hari ini kita akan membaca dalam ibadah doa firman penggembalaan yang kita tekuni dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat 4. Bagi saudara-saudara yang ada di grup Healing Insight juga, tadi pagi Pastor Corner saya sudah posting ayat ini dengan kebenaran firman Allah tentang berkat rohani untuk kita semuanya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 4, mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Berkat rohani, spiritual blessing, berkat yang rohani ternyata ada loh saudara. Nah, setiap kali kita berbicara tentang berkat, seringkali memang pikiran kita itu selalu dibawa kepada hal-hal yang jasmani ya. Yang paling sering menonjol dalam pikiran kita begitu bicara berkat, duit. Begitu bicara berkat, hal-hal yang jasmani. Nah, tapi ternyata di dalam Alkitab jelas dan tegas saudara, bahwa inilah yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayat 1 dan 2 kita sudah baca minggu lalu, yaitu berkat rohani. Seperti apa berkat rohani yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini? Terlihat jelas pada ayat yang ketiga, bahwa ternyata berkat rohani yang dimaksudkan itu berasal dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bersumber dari Tuhan, sumber dari segala berkat rohani itu datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, kalau saya katakan dalam postingan saya, dalam WA saya katakan ini berkat rohani untuk kamu. Kurang terasa, menurut saya kurang terasa. Karena apa? Karena dalam pikiran kita itu namanya berkat duit lah Pak, dikasih Pak. Kalau dikasih duit, pasti saudara ucapkan terima kasih. Tetapi kalau disebutkan oleh firman Allah, atau ada orang yang memposting ayat-ayat firman Allah, atau menyampaikan hal-hal yang rohani, kok kita kurang apa kita? Biasalah ayat-ayat firman. Saudara, tidak biasa. Namanya berkat rohani itu benar-benar kita akan miliki. Itu sebabnya kita seringkali menjadi rugi ketika berkat-berkat rohani yang kita terima di dalam Tuhan. Ketika kita mendengar firman Allah, berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga dari Bapa itu menjadi milik kita. Cepat-cepat mengatakan amin. Cepat-cepat mengatakan ya benar Tuhan terhadap firman-Mu. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Saya akan diberkati oleh Tuhan. Mengapa kamu dan saya harus kekurangan berkat? Mengapa kalian dan saya harus kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan? Karena kita gagal atau lambat untuk mengatakan amin terhadap firman Allah. Saudara, berkat itu dikatakan oleh Alkitab pada ayat yang ketiga,
dari Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus kamu telah menerima berkat itu. Wah, beruntung sekali saya, saudara. Beruntung sekali kita, saudara. Saudara yang mengikuti Kristus, kita yang memiliki Kristus. Saudara memiliki berkat ini. Amin, saudara. Tadi sore Cynthia dibaptis sebagai proklamasinya menerima Kristus sebagai Tuhan. Maka engkau sekarang, Cynthia, menjadi wadah, menjadi tempat di mana berkat Tuhan ini dicurahkan. Amin ya. Berkat ini dicurahkan. Nah, jadi tolong sekarang coba kita perbaiki cara berpikir kita, perasaan kita, bersyukur kalau kita menerima berkat rohani. Bentuknya nanti kita bisa lihat disebutkan dalam ayat-ayat yang selanjutnya, tapi saya mau kasih tahu supaya kita belajar dari sekarang. Setiap berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan, diantaranya apakah itu firman Allah, apakah itu nasihat. Saudara perhatikan, ya biasanya yang nasihat rohani itu kan pendeta ya. Ada orang lagi cerita-cerita tentang apa yang lain-lain, tiba-tiba pendeta ngomong yang rohani, itu langsung bilang amin. Amin ya. Ya karena hatinya meluap itu ingin ngomong gitu loh. Langsung diaminkan. Jadi jangan rohani lagi. Jangan saudara. Cepat-cepat bilang amin gitu ya. Nah, kita praktek sesama teman-teman kalau bilang shalom, artinya kan damai sejahtera, langsung diterima. Amin, shalom. Ya, jadi ada satu budaya yang baru dalam hidup kita untuk hal-hal yang rohani itu kita peka. Hal-hal yang rohani kita sangat-sangat peka. Kalau kita dapat uang, dapat berkat itu langsung kita balas itu sama orang yang ngasih. Wah, terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih. Nah, coba sekarang mulai belajar untuk hal-hal yang rohani. Saya katakan ini dari hati saya yang paling dalam. Makanya kami sering rugi ya Tuhan ya. Makanya kami jemaat ini sering tampaknya kekurangan berkat gitu. Karena apa? Tidak peka terhadap hal-hal yang rohani untuk berkata amin. Ya, saya dorong sidang jemaat di grup-grup WA gitu ya. Kalau ada orang yang menasihati secara rohani atau firman Allah, itu baca, baik-baik baca gitu loh. Tapi juga jangan panjang-panjang yang posting-posting itu ya. Yang kirim-kirim, jangan panjang-panjang dari utara ke barat, timur, selatan. Jangan panjang-panjang. Ya, kasih renungan singkat, karena orang mau kerja juga. Bikin sederhana, bikin singkat, supaya dia mengaminkan berkat Tuhan. Ya, seperti apa bentuk berkat rohani? Disebutkan segala berkat. Segala berkat di dalam surga itu menjadi bagian kita di dalam Kristus Yesus. Mengapa tidak disebutkan di dalam Tuhan Yesus? Kenapa disebutkan dalam Kristus? Ada perbedaan yang dimaksudkan oleh penulis. Kalau dia menggunakan di dalam Allah kita, dia bicara tentang pencipta. Kalau dia bilang di dalam Yesus Kristus, dia bicara di dalam Yesus, bicara tentang penebusan. Kalau disebut di dalam Kristus, nah perhatikan saudara, disebutkan pada ayat yang ketiga, Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, Kristus itu artinya yang diurapi. Di dalam Kristus, di dalam yang diurapi, ini berbicara dua hal. Berbicara Kristus Yesus sebagai Raja dan Imam Besar. Berkat yang kita terima dari dua ini loh. Dari Kristus yang diurapi ini. Tidak disebut dari Tuhan, dari Kristus. Kenapa pakai Kristus? Karena yang ingin ditekankan kepada Efesus, kepada kita adalah kamu terima berkat yang luar biasa. Dari imam besar yang diurapi, imam besar itu diurapi. Dan dari, siapa saya sebutkan tadi? Imam besar dan dari raja. Jadi dua yang diurapi ya. Imam besar sebagai raja. Nah, Yesusnya di sini digambarkan sebagai dua ini. Kamu terima berkat dari Kristus. Apa itu maksudnya, Pak? Kamu terima berkatnya imam besar, kamu terima berkatnya raja. Wow, hebat enggak saudara? Terima berkat dari raja. Terima berkat dari presiden, senang enggak? Sepeda, dapat sepeda. Wah, senangnya bukan main. Bolak-balik diupload, saya lihat video itu. Diupload yang punya. Diupload lagi, aku pernah. Jangan dapat hadiah, dapat foto dengan presiden. Aduh, dibikin jadi profilnya, istrinya kalah. Profilnya dia dengan bupati, dengan kades. Kepala desa begitu bangga.
bersalaman dengan presiden, bersalaman dengan bupati. Hebat sekali. Tapi saudara, saya mau katakan, jangan minder kalau belum pernah foto sama Pak Presiden. Saudara menerima berkat dari yang diurapi, raja di atas segala raja, imam besar yang mengimami keluarga saudara, yang mengimami gereja kita, yang mengimami hidup kita. Wah, saya mau katakan berkat yang luar biasa ku terima dari Tuhan, dari rajaku yang punya semua berkat di dunia ini, dari imam besar, dari rajaku yang jasmani maupun yang rohani, dari imam besar yang rohani menyertai kita. Nah, kemudian berkat yang kedua bentuknya ayat yang keempat disebutkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan saudara? Berkat yang berikutnya, berkat rohani yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan Tuhan atas hidup kita. Cynthia baru tadi memang proklamasi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mungkin proklamasi pada bulan Desember pada tahun 1999. Mungkin kita melihatnya sebagai, oh iya baru tanggal sekian aku dipilih oleh Tuhan. Saudara, ayatnya mengatakan begini. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, indah sekali. Kita dipilih Tuhan, dijadikan miliknya, itu adalah berkat rohani. Ada orang terpilih, dipilih jadi Indonesian Idol. Waduh, bangga selangit. Berterima kasih ketika terpilih jadi Indonesian Idol, jungkir balik. Berterima kasih. Kok kita jadi anak Tuhan, dipilih jadi milik Allah, gak ada rasa terima kasihnya, gak ada rasa syukurnya. Itu. Anggota DPR aja dipilih oleh masyarakat, nanti setiap reses, setiap ada waktunya, dia akan kembali ke tempat pemilihannya dia dulu, bagi-bagi berkat, bagi-bagi sembako kepada orang-orang yang milih. Anak Tuhan yang dipilih oleh Allah, gak pernah kembali ke rumah Allah mengucapkan terima kasih, gak pernah membawa hidupnya berterima kasih kepada Tuhan. Begitu beratnya dengan alasan pekerjaan, begitu beratnya dengan alasan kesibukan, terlalu kita. Saudara perhatikan, Dia tidak memilih kita sekarang, bukan memilih kamu waktu dibaptis, bukan memilih kamu waktu kamu datang ke gereja, enggak. Sebelum apa saudara? Dunia dijadikan. Amazing. Kenapa Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan? Bagus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, hati saya bersuka cita. Jadi begini cara memilihnya Tuhan itu ya. Dia memilih saya sebelum dunia dijadikan. Bapak saya belum ada, mama saya belum ada. Siapa lagi? Opung saya belum ada. Dunia ini belum ada. Saya sudah dipilih, saudara. Dia sedang ingin mengatakan, aku memilih Stephen Manurung ini tidak melihat kesalahannya. Padahal dalam prakteknya kan saya bertobat pada tahun 1999. Ada banyak dosa yang kulakukan. Tadi kuakui beberapa kepada Cynthia. Beberapa yang kurang-kurang parah. Ya. Ada banyak dosa saya. Umur 0 saya selalu guyoni mahasiswa saya. Jangan kamu kira kamu di dalam kandungan ibu kamu gak berdosa. Loh kok bisa Pak? Iya. Kamu tendangi kan perut mamamu dan mamamu kesakitan. Menyakiti orang lain adalah dosa. Dari umur 0 sampai saya 19 tahun. Banyak dosa yang saya buat. Tapi Tuhan bilang, kamu gak usah putus asa. Jangan mengira kamu gak bisa berubah. Enggak, aku memilih kamu bukan usiamu 19 tahun kok. Sebelum dunia dijadikan. Ajaib. Ajaib sekali. Jadi di dalam pemandangan Allah, Dia memilih kita itu bukan karena kita baik, atau bukan karena kita terlalu bobrok. Karena apa saudara? Kasih karunia. Kasih karunia. Saudara dipilih jadi orang hebat di perusahaan, dipilih jadi orang yang terpilih karena ada kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Orang ini pintar bahasa Inggris, ya kita pilihlah jadi asisten. Orang ini pintar matematika, ya kita pilih jadi guru matematika. Sementara yang tidak tahu matematika enggak terpilih. Tapi Tuhan tidak. Aku tidak memilih kamu karena kamu pintar.
Aku tidak memilih kamu karena kamu bisa sesuatu. Enggak. Karena apa dong Tuhan? Karena aku mengasihimu. Titik. Enggak boleh ada pertanyaan lain. Karena kasih karunia. Tapi kan aku nakal. Karena kasih karunia. Tapi aku kan enggak punya apa-apa. Karena kasih karunia. Loh kenapa Tuhan pilih siapa itu? Kan dia bandel. Karena kasih karunia. Berkat rohani yang kita terima begitu melimpah. Segala berkat yang ada di dalam surga sebenarnya itu menjadi milik kita. Saudara aja yang tidak sadar saudara itu orang paling kaya, paling hebat di dunia. Kenapa kok bisa bilang begitu? Segala berkat di surga milik saudara, amin. Hanya karena saudara belum akil balik, saudara belum mati sehingga warisan itu belum boleh kamu nikmati. Sebenarnya kalian semua kaya raya loh. Hanya belum boleh mengambilnya, mengklaim harta itu, kekayaan yang di surga itu belum boleh. Dikasih pelan-pelan sama Tuhan. Tapi sebenarnya kita kaya raya. Mentalmu itu lo perbaiki. Kita itu orang hebat, jangan minta-minta. Kita itu orang kaya, jangan mempermalukan Tuhan. Itu lo maksudnya. Lalu kenapa saya sekarang sederhana sekali Pak? Ya karena kamu belum boleh ambil itu. Ada waktunya kamu memiliki semua itu. Itu disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya tidak bisa perpanjang lagi, tapi hati saya bersyukur kita membaca ayat ini. Spiritual blessing, berkat rohani menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga yang menyediakan berkat-berkat rohani bagi kami hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi milik-Mu, menjadi anak-Mu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kami bisa berbuat baik, bahkan Tuhan sebelum kami tahu apa itu yang baik dan yang jahat. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Padahal Engkau tahu kami akan banyak melakukan dosa setelah dilahirkan dari rahim ibu. Kami banyak melakukan kesalahan. Tetapi betapa baiknya Engkau. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu kesalahan kami. Tapi dengan kasih-Mu Engkau memilih kami, memperbaiki kami untuk menyediakan berkat-berkat rohani bagi kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengembalikan hidup ini, milik-Mu ini kepadamu ya Tuhan. Dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong kami semua seluruh sidang jemaat. Baik yang masih anak-anak, remaja muda, hingga yang lanjut usia. Ajari kami untuk mengembalikan milik-Mu ini, mengembalikan hidup ini Tuhan, kepada Engkau pemilik hidup ini. Engkau yang memilih kami, karena tadinya kami dimiliki dunia, sekarang kami milik-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Rumah tangga kami serahkan kepadamu. Pekerjaan yang Kau berikan kami serahkan kepadamu. Masa depan kami, sekolah, pekerjaan, kuliah kami, apapun masa tua lanjut usia ini, kami serahkan hidup ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Betapa beruntungnya kami menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Terpujilah Tuhan yang juga telah menolong hari ini Cynthia memproklamasikan imannya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya. Buat dia terus bersyukur. Buatlah Engkau menjadi miliknya dan dia menjadi milik-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan menuntun hidupnya. Jika selama ini Cynthia mungkin belum terlalu paham akan pengikutannya kepada Tuhan, hari-hari ke depan kami tahu Engkau akan menuntun dia untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan lebih jauh. Terima kasih Tuhan, demikian kami yang sudah dibaptis jauh-jauh hari, segarkan kembali Tuhan kerohanian kami. Bagi kami yang belum dibaptis, biarlah kami rindu Tuhan pada waktu-waktu mendatang untuk juga ikut memproklamasikan iman kami, supaya tidak sia-sia pengikutan kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang di luar kota, maupun yang ada di kota Surabaya Sidoarjo, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Lindungi, sertai kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buatlah berhasil. Usaha pekerjaan kami ditolong, beruntunglah umat-Mu ketika melakukan hal-hal yang mereka kerjakan untuk penghidupan mereka. Cukupkan, buka jalan Tuhan,
untuk mereka beruntung dan berhasil dalam usaha mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan sekolah anak-anak kami. Tuhan, kami percayakan hidup mereka dalam tangan-Mu. Kakak Claudia yang sudah selesai syuting untuk perlombaan tingkat kota, provinsi atau nasional nanti Tuhan. Biarlah video yang sudah direkam itu bisa mendapatkan penilaian yang terbaik. Sehingga lewat anak kami yang mengenal Tuhan satu-satunya di sana bisa menjadi saksi bagi orang banyak. Bahkan seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan di televisi nantinya. Terima kasih Tuhan, berkati juga panti ini, berkati juga semua oma-oma, pengasuh, pimpinan Ibu Silvi, Yayasan Pondok Kasih. Kami serahkan hidup kami. Tak henti-hentinya kami berdoa dan kami tahu berkat-berkat-Mu telah kami rasakan berpuluh-puluh tahun ini Tuhan. Maka teruskan lanjutkan pemakaian-Mu atas kehadiran panti di sini menjadi berkat bagi Sedati ini, bagi lingkungan kami dan kami rindu bagi kota kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengembangkan pelayanan ini ya Allah. Tapi Tuhan tahu kemampuan kami, Tuhan tahu kerinduan kami. Buka jalan karena kami mau dipakai Tuhan lebih luas lagi memberkati banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa ini dalam kesulitan. Presiden dan menteri-menterinya yang terus bergumul menolong bangsa kami untuk keluar dari krisis ini. Tuhan campur tangan. Anak kami cinta yang terus berjuang untuk menunggu hasil dari pemeriksaan swab sehingga hasilnya menjadi negatif dan dia sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak lagi pokok-pokok doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah sejahtera yang melimpah dari Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah kita Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Berkat jasmani, berkat-berkat rohani dilimpahkan menjadi bahagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama yang luar biasa inilah yang akan engkau bawa pulang ke tempatmu masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam.